Jadi kayak gini, saya itu paling nggak suka dengan isu-isu sweeping atau semacam itu semuanya. Ini pemerintah. Ngapain pemerintah menjebak rakyatnya? Kayak gitu loh. Setelah vakum lama, kita jumpa lagi di dalam Ngopi Politik atau Ngopipol. Ngopipol ini adalah merupakan forum diskusi yang kita create, yang kita bikin untuk meningkatkan pengetahuan warga maupun masyarakat di bidang politik dan hukum. Karena itu, kita akan mengundang berbagai tokoh, apakah itu tokoh politik, para akademisi, praktisi hukum, untuk membahas hal-hal aktual yang ada di daerah. Mengapa daerah? Karena selama ini dalam waktu beberapa tahun terakhir, wacana-wacana tentang hukum dan politik lebih banyak terfokus di politik nasional atau peristiwa hukum nasional. Padahal urusan hukum, urusan politik tidak hanya bisa diurus dari Jakarta. Karena itu kami ingin menjadikan Ngopipol sebagai forum diskusi dengan siapa saja untuk membahas persoalan-persoalan di sekitar kita. Kali ini kita sedang bersama dengan Pak Mursid Murdiantoro, SH. Dia adalah praktisi hukum, advokat yang pernah menjadi staf ahli Wali Kota Surabaya. Selamat Pak Mursid, apa kabar? Baik Mas. Panggilnya apa ya? Mas atau Bapak? Mas saja. Oke. Pak Mursid, baru-baru ini di Surabaya kan kemudian ada kasus yang agak besar, mutilasi yang dilakukan oleh seseorang kepada pacarnya. Saking sadisnya ada 300 sampai menjadi 300 potongan dan itu dilakukan di apartemen di Surabaya. Nah, ini itu sudah terungkap. Tapi kemudian kasus mutilasi di apartemen itu yang bikin heboh itu kemudian memunculkan wacana dari Wali Kota Surabaya untuk merazia kos-kosan dengan tujuan atau dengan sasaran para pasangan yang tidak sah atau yang dulu dikenal dengan pasangan kumpul kebo. Nah, dari sisi hukum, apa benar kumpul kebo itu bisa langsung ditindak? Jadi gini, bicara tentang isu hukum ya, tentang isu hukum itu harus punya semacam teori hukum dulu untuk dalam melakukan pengkategorian tindakan. Jadi gini, kalau bicara tentang namanya kumpul kebo itu dalam istilah kerennya namanya kohabitasi. Nah, kohabitasi tadi itu secara prinsip di dalam norma di Indonesia sejak adanya KUHP baru itu memang sudah masuk dalam suatu normanya saya nggak hafal, cuma sudah masuk. Jadi poinnya saya gini, kohabitasi itu apakah kalau terjadi kohabitasi kumpul kebo yang dilakukan oleh suatu pasangan itu apakah menjadi rumusan delik pidana biasa? Jadi kan gini, dalam hukum itu ada namanya delik itu ada dua, delik biasa atau delik aduan absolut. Lah, kategori sepengetahuan saya, kategori yang namanya kumpul kebo, kohabitasi, berzinahan dan semacam yang agak mirip-mirip seperti itu, ruang lingkupnya dari delik itu, unsur deliknya itu adalah delik aduan absolut. Bukan delik biasa. Bukan delik biasa. Lah, menjadi pertanyaan hukum, yang namanya delik aduan absolut itu bagaimana sih? Kan gitu kan. Delik aduan absolut itu orang yang mempunyai kepentingan hukum langsung yang dirugikan. Contoh, kalau usia di bawah, kalau ternyata usianya itu anak-anak usia 18 tahun lah, 18 tahun, punya pacaran, kumpul kebo, di kohabitasi di satu kos-kosan, seperti itu, yang paling dirugikan sebenarnya adalah orang tuanya. Maka yang berhak untuk mengajukan itu orang tuanya. laporan pidana itu unsur pidana, laporan pidana itu harus orang tuanya.
Kayak gitu. Berarti itu tidak bisa dong kalau kemudian ini pemerintah kota kemudian melakukan razia terhadap pasangan kumpul kebo dan kemudian mempersoalkan itu secara hukum, nggak bisa. Nggak bisa. Pemerintah kota Dia hanya tidak punya standing hukum. Iya, pertama dia tidak punya standing hukum secara teknikalitas. Artinya secara teknikalitas, pemerintah kota itu tidak mempunyai standing hukum untuk memidanakan warganya yang melakukan praktek kumpul kebo, kayak gitu kan. Itu tidak bisa karena kualitasnya adalah kualitas delik aduan absolut. Nah, pemerintah kota itu hanya bisa melakukan namanya moral call atas keadaan atau fenomena seperti itu. Berarti dia ini, kalau itu dilakukan oleh wali kota Surabaya, itu lebih kepada bukan pada penegakan hukum ya, tapi lebih pada penegakan moral. Ya, moral call karena gini, Pak Arif. Negara itu kan diwakili pemerintah, itu kan ada dua fungsi, social control sama social engineering, kan gitu kan. Nah, bicara tentang posisi untuk kohabitasi tadi, itu sifatnya sebenarnya adalah bagaimana melakukan social control yang social control, tapi bukan social control yang melakukan determinasi law enforcement. Law enforcement seperti langsung dipidanakan. Nah, social controlnya adalah bagaimana pemerintah kota melakukan tindakan-tindakan preventif agar pola perilaku kohabitasi tadi itu tidak menjamur di wilayah Surabaya, terkhusus di ruang-ruang kos-kosan, gitu, atau apartemen semacam itu semuanya, kan gitu. Karena sebenarnya kohabitasi itu adalah pilihan sebenarnya, kan gitu. Pilihan private, hak pilihan private-nya masing-masing, kan gitu kan. Apakah dalam kalau dikontekstualisasikan dengan teman-teman di kontekstualisasi agama, memang nggak boleh juga, kan gitu kan. Tapi kan posisi tentang fenomena ini banyak. Itu adalah ruang private yang harus dihormati, yang minimal harus dihormati aja, bukan dihormati sepanjang sepanjang perilaku itu sebenarnya adalah mempunyai liabilitasnya terhadap dirinya sendiri. Jadi artinya ini, negara memang punya kekuatan sosial kontrol. Pertanyaan politiknya adalah apakah social control itu sampai melakukan controlling atas perilaku private? Tapi intinya, apa yang dilakukan oleh wali kota itu dalam konteks moral dan dalam konteks social control, ya kan? Bukan untuk kemudian penegakan hukum, karena pemerintah kota tidak punya legalitas, tidak punya standing hukum. Legal standing untuk melakukan penegakan hukum di bidang itu. Ya, kuncinya di situ ya. Lalu apakah kemudian respon seperti yang dilakukan oleh wali kota Surabaya ini tepat untuk kemudian mengatasi kasus itu? Kalau responnya dikategorikan dalam konstruksi moral call, it's okay aja. Gitu. Tapi kalau responnya itu dideterminasikan pada suatu penegakan hukum untuk melakukan penghukuman atau melakukan pemidanaan dan sebagainya, itu yang kembali lagi kepada teori dasar sebuah delik, gitu kan. Yang namanya kohabitasi tadi di dalam undang-undang pidana yang terbaru ini, itu prinsipnya deliknya adalah delik aduan absolut. Siapa yang harus membuat laporan? Jadi sampai levelnya gini dalam konstruksi KUHP yang terbaru itu. Jika si pasangan tadi itu masih usia 18 tahun, melakukan kumpul kebo, ketahuan, maka orang tuanya yang melaporkan. Ketika orang tuanya melaporkan pun ternyata ketika sudah dilaporkan hari ini, seminggu lagi dicabut, itu juga nggak ada masalah. Ya, itulah namanya kategori delik aduan absolut tadi. Nah, pertanyaan hukumnya adalah, posisinya pemerintah kota itu apa? Apakah orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung, kan gitu? Tapi kalau pemerintah kota itu mempunyai kepentingan untuk melakukan istilahnya apa ya, melakukan determinasi agar perilaku-perilaku itu tidak menjamur di Surabaya, itu bagian dari tindakan moralnya pemerintah kota. Karena kalau pemerintah kota tidak melakukan itu, bisa jadi mereka melakukan pembiaran atas suatu perilaku yang secara hukum juga sudah diatur, gitu Mas. Tapi yang paling penting juga, dalam melakukan moral code tadi harus dan dipahami untuk tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi artinya gini,
ketika mereka melakukan sweeping atau melakukan apa razia semacam itu. Keywordnya aja sweeping. Sweeping itu tindakan sporadik. Nah, bicara tentang tindakan sporadik itu, potensinya adalah potensi nihil data. Padahal di dalam konteks moral call, seorang dari pemerintah itu minimal sudah ada bukti-bukti permulaan. Bukti-bukti permulaan atas perilaku-perilaku tadi. Jadi akhirnya apa? Ketika berbukti permulaan tadi, sifatnya mereka itu ketika melakukan gerakan-gerakan untuk melakukan penegakan-penegakan yang kategori saya moral tadi, mereka sudah mengetahui kos-kosan A inilah yang melakukan itu semuanya. Artinya tidak boleh kemudian acak. Nah, kalau ada geradakan gitu, istilah orang Jawa ya, istilah orang Jawa geradakan nggak boleh ya? Itu namanya bukan memanifestasikan posisi pemerintah kalau geradakan. Sporadik, sweeping atau geradakan itu mengkonfirmasi rule of pemerintah government itu sebagai government itu tidak ada, gitu. Karena mereka mempunyai infrastruktur, ada aparaturnya untuk melakukan pendeteksian, macam itu semuanya. Ada RT yang bisa membuat laporan awal ke teman-teman kelurahan, macam itu. Nah, yang paling penting adalah istilah sweeping, istilah apa-apa itu jangan dikategorikan sebagai tindakan sporadik. Yang potensinya kalau tindakan sporadik, itu prinsipnya nanti per metodologi aja udah pasti akan keliru gitu. Apalagi di dalam melakukan sebuah proses-proses tindakan gitu. Jadi harus ada deteksi khusus. Meskipun kemudian kalau itu sasarannya hanya kos-kosan, sebetulnya kan juga tidak adil juga kan. Karena kemudian banyak sekali misalnya apartemen yang lebih private dan itu bisa mereka bisa melakukan apa saja di tempat itu tanpa terkontrol oleh pihak lain kan ya. Nah, kalau di dalam kos-kosan itu kan sebetulnya ada dua pihak yang akan menjadi korban atau dalam tanda kutip jangan korban lah, yang menjadi sasaran objek dari razia atau sweeping ini. Satu adalah penghuni kos, yang kedua adalah pemilik kos. Nah, bagaimana agar kemudian dua objek ini menjadi sasaran, tapi kemudian tidak melanggar ruang private dari mereka dan tidak merugikan mereka. Jadi gini, kok Pak Arif ya, tentang namanya penegakan yang saya kategorikan sebagai moral code tadi, itu harusnya sebisanya harus dilakukan adalah proses-proses need assessment itu harus dilakukan lebih dahulu. Jadi kenapa tadi saya bilang pemerintah. Assessment-nya itu dalam bentuk apa? Ya, need assessment itu dalam bentuk laporan dari bottom up tadi. Jadi istilahnya gini, harus ada namanya disclosure dari teman-teman pemilik kos. Disclosure-nya adalah saya tidak istilahnya apa ya? Saya tidak memberikan ruang terhadap perilaku-perilaku seperti ini. Nah, dari situlah mereka membuat laporan kepada instansi di atasnya, kalau Pak RT atau semacam itu semuanya. Nah, jika nanti ternyata ada temuan-temuan semacam tadi, itu bisa dilakukan penindakan. Penindakannya artinya apa? Ya, penindakannya bisa secara administratif untuk mengatakan fungsi pemerintah kota kan melakukan hukuman administratif yang langsung bisa dilakukan tadi. Untuk gitu. objek kos-kosan. Ya. Jadi kayak gini, saya itu paling nggak suka dengan isu-isu sweeping atau semacam itu semuanya. Ini pemerintah. Ngapain pemerintah menjebak rakyatnya? Kayak gitu loh. Ya, harusnya pemerintah. Ngapain pemerintah menjebak rakyatnya? Ya, kalau sweeping ada kecenderungan. Iya, ada kecenderungan itu. Alangkah baiknya kalau di dalam konsep negara yang sudah negara yang sangat istilahnya informasi sangat tinggi tadi itu ada namanya ruang disclosure, keterbukaan informasi dilakukan oleh siapa? Didoronglah teman-teman yang memiliki kos kan gitu kan. Karena artinya apa? Walaupun memang itu ruang private, tapi ruang private tadi itu kan memasukkan dari wilayah di luar entitas keluarganya tadi. Nah, rumusan disclosure ini harus disampaikan oleh teman-teman dari pemilik kos. Itu bisa diajukan tawaran itu oleh pemerintah kota untuk mengatakan semua orang yang pemilik kos harus memberikan informasi ini. Disclosure-nya itu dulu.
Nah, Sampai sekarang belum ada ya? nggak ada. Kalau sampai sekarang belum ada ruang tersebut, terus tiba-tiba melakukan sweeping, itu kan namanya kalau orang dalam pertempuran perang itu kan nyanggong, kan gitu kan. Lah ngapain masyarakat itu yang bisa diedukasi, tiba-tiba dilakukan ofensivitas seperti itu. Kayak nggak ada kerjaan aja itu namanya. Bahkan mungkin tidak hanya nyanggong, mungkin bisa saja menganggap terasa dijebak. Gitu. Ya, hal seperti itu juga, milih seperti itu juga. Nah, ini kan akhirnya potensinya apa? Akan melakukan pelanggaran hak private, walaupun isunya mengatakan untuk mengantisipasi tentang kohabitasi tadi. Padahal yang tadi saya bilang, prinsip dasar dari kohabitasi itu adalah delik aduan. Delik aduan. Nah, metodenya ketika itu melakukan sweeping, itu pasti akan menggunakan delik biasa. Ini sudah bertentangan. Disitulah ruang komprominya ada isu tentang disclosure. Itu harus diumumkan dari teman-teman pemerintah kota gitu. Jadi teman-teman, saya menanyakan itu karena sebetulnya apa yang ingin dilakukan oleh Wali Kota Surabaya merespon adanya kasus mutilasi di apartemen itu niatnya bagus. Dan kemudian apalagi kalau itu ditujukan untuk penegakan moral, semacam pencegahan dini untuk tidak terjadi ketindakan-tindakan hukum yang menyalahi hukum maupun apalagi kemudian pada tindakan-tindakan kriminal. Namun kita kan juga sering melihat ada kecenderungan ketika itu menjadi program pemerintah, bukan tujuannya itu, goal akhirnya yang kemudian diupayakan untuk didapatkan, tapi kemudian kadang-kadang melakukan sweeping, mengajak wartawan, kemudian di video yang kemudian itu bisa melanggar, diviralkan. Menurut saya itu tidak harus pemerintah yang melakukan itu. Pemerintah itu tadi membuat regulasi, melakukan pencegahan, dan kemudian penegakan hukum, dan itu pun tidak semua itu bisa dilakukan oleh pemerintah kota, tapi ada aparat-aparat lain yang bisa menjalankan itu. Nah, Pak Mursid, karena ini sifatnya tadi kohabitasi, kumpul kebo, dan kalau kumpul kebo itu bisa menjadi penyalah hukum, penyimpangan hukum kalau itu sifatnya delik aduan absolut, maka sebetulnya bisa nggak warga atau pemilik kos menolak razia yang dilakukan oleh Pemkot? Jadi gini, yang tadi saya bilang, kalau konteksnya penegakan hukum untuk melakukan pencarian pasangan kumpul kebo, menjadi pertanyaan, itu kan dikategorikan sebagai morakonya teman-teman dari pemerintah kota, agar perilaku-perilaku tersebut itu bisa dikurangi, gitu kan, dikurangi atau ditiadakan. Itu prinsip dasarnya tadi morako tadi. Nah, karena pemerintah kota itu mempunyai wewenang untuk melakukan proses-proses seperti itu, maka yang harus dilakukan adalah tetap menyampaikan kepada pemilik kos. Karena tadi saya bilang gini kan, aturannya gini, ruangnya gini. Ada ruang disclosure, baik dari teman-teman pemilik kos maupun teman-teman pemerintah kota. Nah gitu. Nah, disclosure itu tadi, keterbukaan informasi tadi itu fungsinya untuk melakukan penghormatan hak private masing-masing. Tapi ketika hak private masing-masing itu sudah dihormati semuanya, nggak ada masalah. Disclosure itu gimana ya, membahasakan lebih? Keterbukaan informasi tentang saya memfasilitasi pemilik kos, dan saya mengatakan pemilik kos tadi itu tidak mempunyai ruang kompromi untuk melakukan memfasilitasi kohabitasi. Mungkin lebih tepatnya membuka diri untuk menjelaskan apa yang terjadi di wilayah kelolaan. Nah, kalau ternyata dalam proses disclosure tersebut next-nya ada deviasi, ya gitu kan, deviasi, ada penyimpangan, teman-teman pemerintah kota masih berwenang untuk melakukan isu moral tadi.
sepanjang ruangnya untuk melakukan ini is okay, tapi jangan dikategorikan sebagai tindakan untuk melakukan penegakan hukum ala delik biasa. Yang saya takutkan seperti, mohon maaf ya, yang saya takutkan itu tiba-tiba digerebek, divideokan semacam itu semuanya. Padahal isu perzinahan, isu kohabitasi itu sebenarnya adalah isu-isu yang sangat yang sifatnya itu bukan untuk ruang publik. Karena apa? Kalau kita melakukan itu semuanya, itu sebenarnya memberikan ruang ini. Oh, budaya kita sekarang sudah masif ya seperti itu kan gitu kan. Nah, tapi banyak tata cara yang keliru terkait dengan proses itu. Akhirnya apa? Akhirnya mereka menggunakan permisif. Ya, kamu melakukan pelanggaran hukum. Iya, pelanggaran hukum, tapi konteks pelanggaran hukumnya bukan delik biasa. Ini delik aduan, kayak gitu kan ya. Karena ini itu ruangnya private. Private lah. Kalau terkait dengan moral code tadi karena masalah urusan agama dan sebagainya, ya tadi untuk menjembatani bridge-nya untuk melakukan moral code tadi apa? Ayo diselesaikan semuanya. Jadi contohnya saya akan pemerintah kota nggak usah mengatakan sweeping. Saya akan mendatangi teman-teman untuk melakukan pendataan siapa-siapa aja di situ yang mempunyai ini semuanya. Plus gitu. Pak Mursyid, kalau dalam cara berpikir pemerintahan atau kebijakan, itu kan setiap kebijakan itu kan harus dipikirkan output-nya apa, outcome-nya apa. Ya kan? Ini kebijakan yang merespon peristiwa menghebohkan. Peristiwa kriminal, mutilasi. Mutilasi itu dilakukan oleh seorang pacar kepada pacarnya. Jadi sebetulnya mereka sudah punya relasi private, tapi kemudian endingnya adalah tindakan kriminal. Iya kan? Nah kalau gitu sebetulnya responnya mestinya bukan rahasia dong. Mestinya responnya adalah bagaimana pemerintah mengedukasi pasangan-pasangan atau calon pasangan-pasangan itu untuk melakukan relasional yang sehat, ya kan? Dan kemudian memberikan edukasi-edukasi tentang hukum, tentang mungkin moral agama, meningkatkan begitu. Jadi lebih pada edukasi, bukan tindakan aksi. Iya. Terus ya? Iya. Karena ini kan gini, perilaku itu kenapa dalam istilahnya kohabitasi tadi itu kohabitasi tadi untuk memberikan ruang pemaknaan atas namanya kumpul tadi, kohabitasi tadi itu adalah suatu perilaku yang sebenarnya dari asalnya itu sebenarnya pilihan. Bisa jadi pilihan. Mohon maaf, kalau dalam agama Islam ada namanya nikah siri. Pertanyaan hukumnya adalah nikah siri itu masuk kumpul kebo atau enggak? Pertanyaan hukumnya ya. Tapi kalau kita menggunakan rumusan undang-undang positif, orang yang bersama-sama tinggal untuk bersama-sama tinggal dengan pasangan itu harus dikategorikan sebagai suami istri jika sudah mendapatkan pengakuan dari negara, kan gitu kan? Dicatatkan atau negara. dicatat oleh negara. Ya, sekarang pertanyaan saya akan mengajukan dalil tadi. Nikah siri itu termasuk yang namanya kohabitasi atau enggak? Mestinya tidak dong. Nah, mestinya tidak kan? Ya, karena kan? Dia sudah sah secara agama. Secara agama. Hanya belum dicatatkan secara negara. Pertanyaan lagi, jika itu sah sebagai artinya nikah siri tadi itu adalah benar, ternyata perilaku di masyarakat kita sekarang itu menggunakan ruang itu. Apakah judgement atas sebuah kos-kosan yang akan kos-kosan menjadi ruang untuk kumpul kebo atau kohabitasi itu menjadi suatu kebenaran, kan gitu kan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus pertanyaan-pertanyaan pengujian untuk dilakukan proses internalisasi dalam melakukan kebijakan, kan gitu kan? Artinya rahasia itu bisa menjadi kebablasan. Iya. Kalau kemudian tidak mempertimbangkan hal-hal seperti itu kan? Iya. Saya sebenarnya jujur aja, isu rahasia, sweeping itu buat saya isu yang sebenarnya akan menciptakan sebuah indikasi atau kode negara menjebak rakyatnya. Udahlah, kalau negara itu mempunyai konsep disclosure terkait tentang yang namanya bagaimana tata cara mengengineering masyarakatnya, mengkontrol masyarakatnya, nggak usah menggunakan sweeping, kan gitu kan?
Karena apa? Kalau tidak menggunakan sweeping apa menurut sampean? Ya, harus ada namanya penetrasi kepada aparatur-aparatur daerahnya, aparatur di bawahnya itu untuk memberikan pengumuman-pengumuman publik terkait kepada mereka semuanya. Mengaktifasi RT RW Iya. untuk melakukan pengawasan. Iya. Sehingga Gitu. lebih kemudian kedekatan hubungan Betul. antara aparat di daerah di tempat Betul. itu dengan para penghuni itu menjadi Betul. lebih Tapi nggak tahu ya, kalau ternyata sebuah sweeping itu menjadikan sebuah kode prestasi, kita nggak tahu kan gitu kan. Nah itu jadi beda lain soal itu kan gitu. Nah, itu tapi ada kemungkinan ya sweeping sebagai untuk mencatatkan prestasi gitu. nah, bisa aja ke arah situ kan gitu kan. Karena bisa aja ke arah situ. Karena kalau memang menggunakan metode sweeping itu mengkonfirmasi kalau negara tidak mempunyai tools untuk melakukan sebuah social engineering terhadap rakyatnya, kayak gitu. Ya kadang-kadang saya kan pernah di birokrasi juga ya. Kadang-kadang ketika di birokrasi itu kita punya cara berpikir yang agak terbatas karena dikungkung aturan-aturan sehingga kemudian inovasi-inovasi itu menjadi berkurang. Jadi yang paling penting Pak Arif, penghormatan atas hak asasi manusia itu harus jadi pijakan utama. Satu, Kalau melakukan tindakan apapun dalam kebijakan gitu. Jadi kalau memahami konsep namanya hak asasi, implementasi hak asasi, terus indikator-indikatornya, tindakan-tindakan model-model sweeping, penegakan-penegakan yang sifatnya sporadik itu insya Allah bisa dikurangi. Karena salah satu indikator keberadaban itu ya disclosure. Oke. Gitu. Oke. Ini menarik ini. Jadi dalam hal mengambil kebijakan, kadang-kadang kita harus mendasarkan yang pertama kepada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, dengan dasar itu, maka kebijakan itu yang kita lakukan, apakah itu kebijakan yang bersifat penegakan hukum atau kebijakan yang bersifat moral atau kode moral code, itu dilakukan dengan tanpa melampaui batas-batas pelanggaran hak asasi manusia. Nah, dalam kasus mutilasi, kasus kriminal yang menghebohkan Surabaya ini, responnya menurut Pak Mursid jangan hanya bersifat sporadik dan kemudian mengedepankan rahasianya, kemudian mengedepankan sweeping di kos-kosan, tapi kenapa tidak didorong untuk melakukan masing-masing orang pemilik kos itu untuk melakukan disclosure, dan itu diinisiasi oleh pemerintah agar kemudian kebiasaan setiap warga untuk terbuka menyampaikan sesuatu itu menjadi basis dari hubungan antara pemerintah dan warga. Dan yang paling penting adalah pesan yang menurut saya luar biasa, jangan sampai pemerintah itu selalu melakukan tindakan yang terkesan menjebak warga, apalagi itu menjadi program yang sekadar untuk mencatatkan prestasi politik dari pemerintah daerah atau pemerintah kota. Jadi gitu, kita terus memperkaya pengetahuan hukum dan politik lewat ngopi politik.